Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifada wa hasala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk sekian kalinya memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan ahli warisnya sekalian. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita yang dimana sekarang kita alhamdulillah memasuki bab baru, yaitu babus sholah atau bab tentang sholat. Yang dimana perlu kita ketahui bahwasanya bab sholat ini bab yang sangat penting. Kenapa hadirin rahimakumullah? Bab yang menjelaskan tentang syarat, rukun, pokoknya kriteria tentang sholat. Sehingga dianjurkan kita semua untuk senantiasa memahami hukum-hukum atau yang berhubungan dengan sholat. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena sekarang banyak orang-orang di sekitar kita itu masih banyak belum memahami betul tentang sholat. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, karena memang disebabkan karena sebab malu, karena sudah lama sholat, akhirnya apa? Ada yang salah, akhir malu untuk diubah, akhir terus menerus. Seperti pernah terjadi ini. Dulu pernah ditugaskan di suatu desa. Di desa tersebut saya kaget. Jadi imamnya itu ketika membaca ayat surah Al-Kafirun, dia terbalik-balik, tidak ketemu ujungnya. Jadi yang menegur dia, waktu ketika menegur, ketemu sudah ujungnya, pas sudah selesai, malah dia mengucapkan, "Oke, pas sudah." Ini setengah surat, Pak. Ini setengah sholat mengatakan gitu. Saya yang sholat tadi itu mau nahan tawa karena ini ya hadir, saya niat munfarid dan apa niat berpisah dulu, akhirnya saya kodok sholat saya. Kenapa? Ini kan suatu ucapan yang diucapkan dengan sengaja dalam sholat, apalagi kalam ajnabi atau kalam seperti bahasa Indonesia, ini kan dapat membatalkan sholat. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang kekurangan pemahaman tentang hukum-hukum sholat. Tentang apa? Syarat-syarat yang ada di sholat. Akhirnya apa? Bisa dapat mempengaruhi besar kepada kesolatan kita, keibadaan kita, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya bersyukur sekali, alhamdulillah di masjid ini masih membuka pengajian fikih, dan kita berharap mudah-mudahan majelis ini senantiasa ada terus mengisi-ngisi waktu-waktu ba'dal maghrib wa isya. Bukan hanya saya, mungkin ketika saya tidak bisa, mungkin ada masih banyak teman-teman saya lagi, Pak Joko. Mungkin ke depan, mungkin bulan Agustus, mungkin saya mau izin sekalian karena istri sudah masuk puncaknya, Ustaz. Jadi pengen fokus dulu. Dan di pesantren juga saya bakalan ambil libur, mungkin ya tidak mungkin sebulan lah, mungkin berapa minggu, insya Allah saya bakalan sampaikan ke teman nanti yang menggantikan itu. Jadi ini sangat penting hadirin rahimakumullah bab sholat ini. Apalagi secara bahasa ini kan sholat itu ad-du'a, lugatan ad-du'a, artinya berdoa. Dan bahkan ada yang mengambil hukum doa ini seakan-akan mereka tidak sembahyang. Ada.
Ditanya apa pengertian sholat, katanya doa. Ya udah, berarti kita berdoa, nggak perlu sholat. Ada. Mereka tidak sembahyang, alasan apa? Dengan dalil apa? Secara bahasa itu sholat. Ada sebagian. Dan bahkan di Tanjung Selor ada, Pak, saya ketemu. Wa syar'an, adapun secara syariat adalah aqwal wal af'al muftatihun bit takbir. Nah, inilah pengertian yang benar daripada sholat tersebut. Wa muhtatimatum bit taslim ghaliban. Jadi apa? Secara syariat sholat itu apa? Dibuka dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan seperti apa? Seperti membaca surah, takbir dan lain sebagainya. Begitu juga wal af'al, gerakan, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Bit takbir tatiyun bit takbir, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan inilah pengertian daripada sholat. Kemudian syarahan dari ta'arif tersebut, pengertian sholat tersebut, bisa kita ketahui bahwasanya ada sholat tapi tidak ada gerakannya. Seperti apa? Seperti sholat jenazah misalkan. Cuma apa? Cuma ucapan saja seperti takbir dan tidak ada ruku dan sujudnya. Dan bahaya itu kalau ada rukunya itu. Apalagi sampai sujud. Sholat jenazah ada sujudnya, bahaya. Macam apa? Abu Nawas itu Pak tanya, kenapa pakai sujud? Katanya ini mayit banyak dosanya. Seperti sholat jenazah, seperti sholat orang yang misalkan ditangkap orang terus diikat gitu. Karena sudah mau tuh sholat, misalkan akhirnya apa? Dia sholat di dalam hatinya tanpa ada gerakan, cuma ada ucapan ya seperti orang terikat. Atau seperti orang yang lagi sakit dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, ini aja sholat yang pengertiannya dengan ucapan tanpa ada gerakan. Ada juga sholat af'al la akwal. Dia cuma gerakan tapi tidak ada ucapan, Pak. Seperti sholat siapa? Orang yang bisu tuli misalkan. Mereka tuh cuma gerakan, apalagi baca Al-Fatihahnya itu seperti isyarat gitu. Seperti isyarat, tidak ada ucapan, saya cuma gerakan. Karena memang apa? Mereka tidak bisa mengucapkan apa? Bacaan-bacaan sholat. Ada juga sholat yang tidak ada gerakan dan tidak ada ucapannya. Seperti apa? Seperti orang yang bisu kena ikat. Nah, ini apa? Dia cuma tidak ada gerakannya, tidak ada juga apa? Ucapannya. Dan dia mungkin di dalam hatinya aja untuk mengucapkan ucapan-ucapan sholat tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah, fadilah sholat. Fadilah seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat ini adalah rukun Islam yang keberapa, Dek? Yang kedua ya. Wahia amududdin, dan ini adalah sholat adalah namanya tiang agama. Kenapa hadirin rahimakumullah sholat itu dikatakan tiang agama? Karena hadirin rahimakumullah, seperti yang disampaikan sama Gus Baha kalau tidak salah ya. Kenapa bisa dikatakan tiang agama? Seperti ini kan rukun Islam itu ada 5. Ketika kita tidak haji, itu HP masih bisa dipegang, Pak. Ketika kita tidak puasa, misalkan HP masih bisa dipegang, masih dikatakan Islam. Ketika kita tidak berzakat, masih bisa dipegang, Pak. Yang dikatakan tiang agama ketika kita meninggalkan sholat, ini anggap saja ini agama sudah jatuh. Itu yang dimaksud dengan tiang agama. Jadi inti dari Islam itu adalah tentang sholatnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama fi sholatin futiyat lahu jinan. Ketika seorang hamba yang mendirikan kewajiban sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dia pintu-pintu surga. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab antara kita dengan Tuhan kita. Karena apa? Yang paling dekat seorang hamba ketika ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam sholat. Dan rukun Islam, sebagian ulama juga mengatakan rukun Islam yang kita laksanakan ini Pak ada di dalam sholat. Ya, seperti syahadat, ucap syahadat misalkan. Kita ucapkan syahadat di dalam sholat ada. Sholat, ya sholat kita. Kemudian zakat, kita zakat waktu kita di dalam sholat juga. Kemudian puasa, kita berpuasa juga di dalam sholat. Karena di sholat kita dilarang untuk minum, makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kita haji.
Haji kan apa? Ziarah Ka'bah, menaikkan Ka'bah di waktu yang tertentu, dan di sholat juga kita laksanakan, yaitu menghadap kiblat. Jadi betul-betul sholat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat wajib, dan bahkan sebagai tiang agama kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fawudiyat ala ra'sihi. Kemudian keutamaan orang yang sembahyang juga hadirin rahimakumullah, bahwasanya ketika seorang hamba berdiri hendak melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dosa-dosanya itu di atas kepalanya. Au ala atiki, atau di atas punggungnya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqqatat anhu. Jadi ketika seorang hamba sujud, ruku, maka dosa-dosa yang ditaruh di atas kepalanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia sembahyang. Dan sebagaimana juga para ulama mengatakan, inna sholata afdalul ibadat badaniyah. Jadi ibadah yang paling baik, ibadah badan yang paling terbaik, yang paling afdal adalah sholat. Wa farduha afdal furud, dan ibadah yang wajib yang dianjurkan kepada kita yang paling afdalnya adalah sholat wajib atau sholat 5 waktu. Kemudian wa nafluha afdalun nawafil, dan sunnah yang paling afdal kita laksanakan adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Itulah yang disampaikan para ulama tentang keutamaan tentang sholat. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita lagi untuk menambah atau bersemangat lagi untuk sembahyang, apalagi terkhususnya berjamaah di masjid. Kemudian babul auqatis sholah. Ya, setelah kita membaca tentang keutamaan sholat, kemudian kita masuk tentang bab auqatis sholah, tentang waktu-waktu sholat. Seperti yang kita ketahui hadirin rahimakumullah, as-sholatu maktubatun khamsun. Jadi sholat yang wajib yang kita ketahui itu, yang wajib yang kita laksanakan itu ada 5. Yang pertama adalah zuhur, asar, maghrib, wal isya, wal fajar, dan sholat subuh. Kemudian hadirin rahimakumullah, nah di setiap waktu ini, setiap sholat ini dibagi lagi. Ulama membagi lagi bahwasanya ada 6 waktu. Ada 6 waktu. Jadi nanti ada namanya waktul fadilah. Kemudian ada namanya waktul ikhtiar. Nanti ada namanya waktul jawaz, ada yang namanya waktul hurma, ada yang namanya waktul uzri, ada yang namanya waktul darurat atau waktu darurat. Nah, yang dimaksud dengan waktul fadilah ini apa? Yaitu adalah idza shallal insan fi hadzal waqt hasala 'alal fadilati awalal waqti. Jadi ketika seorang hamba, seseorang sholat di waktu tersebut, maka dia mendapatkan fadilah orang yang sholat awal waktu. Jadi waktu fadilah itu adalah awal-awal waktu sholat. Dan itu disyaratkan apabila dia telah mengerjakan asbabus sholat. Seperti apa? Dia sudah menjawab ultima apa? Ketika ada azan, dia jawab azannya. Kemudian dia sudah bersuci. Kemudian dia sudah mengenakan pakaian sholatnya. Kemudian sudah duduk menunggu berjamaah. Dan inilah posisi dia mendapatkan fadilah waktul fadilah atau pahalanya, keutamaan awal sholat waktu, awal tepat sholat waktunya. Kemudian ada waktul ikhtiar. Waktu ikhtiar ini adalah waktu dibolehkan untuk sholat. Ikhtara syari an tusalli sholatu fi hadzal waqti illam tusalla fi waqtil fadilah. Jadi di bawahnya waktul fadilah, Pak. Jadi di bawah fadilah ada waktul ikhtiar. Kemudian yang ketiga ada waktul jawaz, waktu boleh kita melaksanakan sholat. Ya juzu tu akhir sholat, jadi boleh kita mengakhirkan sholat sedikit waktunya ke waktu yang ini, waktul jawaz. Kemudian ada waktul hurma, waktu yang haram. Maksudnya apa? Kita laksanakan, kita mendapatkan keharaman gitu, dapatkan dosa. Seperti apa? Ya harumu ta'khirus sholat ila hadzal waqt. Kita tidak boleh sholat di waktu itu. Bukan tidak boleh, boleh, tapi karena kita mengakhirinya dengan sengaja, akhirnya kita apa, Pak? Mendapatkan dosa gitu, mengakhirkan sholat dengan sengaja. Yaitu apa? Li'annahu sayaqu juz'un min kharij sholat. Ketika kita sholat disebut, ternyata baru 1 rakaat, 3 rakaatnya lagi sudah masuk asar. Nah, seperti waktu-waktu seperti ini, di luar apa? Keluar dari waktu sholat. Kemudian ada waktul uzri, waktu uzur, karena sebab uzur. Ya juzu antusalla fi hadzal waqt li uzrin ka uzri safar wal marid. Seperti orang sakit atau uzurnya orang safar, Pak.
misalkan dia safar, niatnya takdim misalkan. Jadi yang asar tadi dimajukan ke duhur. Kan enggak waktunya itu Pak. Itu waktu uzri boleh kita laksanakan sholat. Kemudian waktu darurah, wahya akhirul waqt idza zalal mani. Nah, ini bagi orang wanita yang haid ada waktu darurah. Misalkan tiba-tiba dia suci dari haid, Pak. Ketika suci dari haid, dia lihat dia ini sempat enggak mandi. Pas mandi sempat enggak dia pakai wudu, kemudian sholat 4 waktu, tepat enggak waktunya. Kalau mencukupi, berarti itu apa? Berarti dia masuk waktu darurat. Kalau enggak mencukupi, berarti dia apa? Berarti dia dapat. Ulama mengatakan ada yang mengkodok sholat, misalnya di asar tadi boleh dia mengkodok, bisa juga tidak dikodok. Kal haid wa kan waqiya minal qadar takbiratul ihram au aksar. Kemudian kita masuk di sholat yang pertama, hadirin rahimakumullah, yaitu sholatud duhri. Kenapa dinamakan sholatud duhur, dinamakan duhur? Karena apa? Fi waqtin nahar, karena memang duhur ini dilaksanakan di waktu siang hari. Kemudian li'annaha tuf'al fi waqtul zahira, karena memang zahira ini kan maknanya nampak gitu. Jadi dilaksanakan ketika memang bumi itu kelihatan. Orang-orang beraktivitas, orang-orang matahari sudah berada di atas, dan itu dinamakan duhur. Atau bisa juga dinamakan karena apa? Zaharat fil Islam. Awal sholat zahar, karena kita ketahui bahwasanya sholat yang pertama disyariatkan dalam Islam itu adalah sholat duhur. Kapan waktu sholat duhur ini hadirin rahimakumullah? Yadukhul bizawali syams, yaitu ketika matahari terserong sedikit, ya, masuk ke barat ya, ke barat, serong sedikit. Karena kan kalau di tengah-tengah, posisi tengah-tengah, matahari pas di tengah-tengah, itu waktu hurma, tidak boleh kita sholat. Jadi geser sedikit itu sudah masuk duhur. Caranya apa? Seperti ada misalkan kalau zaman sekarang enggak perlu, sudah ada HP. Kalau misalkan Pak kan, misalkan tidak ada petunjuk ini udah masuk sholat apa enggak, letakkan kita kayu seperti ini, kemudian kalau ada bayangan ke barat sedikit, nah itu sudah waktu masuk zawal, tergeser sedikit itu sudah masuk waktu duhur. Idza sarra zillu kulli syai'in mislah ghairu zillil istiwa. Wa yakhruju idza sarra zillu kulli syai'in mislah. Jadi kapan waktu duhur ini habis? Para ulama mengatakan waktu duhur itu selesai apabila bayangannya itu sesuai dengan apa? Benda yang kita berdirikan. Kalau benda ini sudah kita berdirikan, terus posisinya sama dengan apa bayangannya, maka waktu sholat duhur itu sudah habis, masuk ke waktu asar. Fala yuhsabu dhillu mawjud indal istiwa wa zawal huwa milu syamsi wa istiwa buluga syailah satna. Awqatu sholatu zuhur sittatuna, seperti yang saya sampaikan Pak, setiap sholat memiliki 6 waktu. Yang pertama tadi waktu fadilah, berarti orang dapat mengerjakan di awal waktu, mendapatkan pahala awal waktu sholat atau pahala fadilah. Kemudian ada waktu ikhtiar, waktu zawar, waktu hurma, idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u salat. Waktu uzri, waktu asri kulluhu. Jadi yang pertama fadilah, ikhtiar, wal jawaz itu sama Pak. Posisinya ketika masuk sama. Akan tetapi apa? Ketika keluarnya tuh fadilah dulu, baru jawaz, fadilah dulu, baru ikhtiar, baru jawaz, baru masuk ke hurma ketika waktunya sudah mepet, terus tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Kenapa Pak hadirin rahimakumullah? Kalau kita sholat, kalau kita tidak sampai 1 rakaat ketika sudah azan asar, misalkan kita sholat duhur, ternyata tidak sampai kita sholat itu 1 rakaat aja, tidak sampai di waktu duhur tersebut, maka kita harus mengkodok. Beda ketika kita dapat 1 rakaat. Di mazhab Syafi'i kalau dapat 1 rakaat, maka sholat kita sudah terbilang adaan atau tidak dikodok lagi. Seperti itu. Kemudian waktu uzur, jadi boleh ketika misalkan mentakhirkan waktu duhur ke asar karena sebab waktu uzur, karena ada sebabnya, ada karena alasannya gitu. Karena apa? Mentakhirkan sholat. Kemudian yang kedua adalah sholatul asri, sholat asar. Wahia afdalus sholawatil khamsah. Jadi ulama bersepakat maka mengatakan bahwasanya afdalnya sholat itu Pak di waktu asar. Kenapa hadirin rahimakumullah? Guru saya bilang karena memang waktu asar nih banyak yang terlelap dengan tidur siangnya. Jadi
Jadi yang paling berat untuk dilaksanakan itu memangnya ada sholatul wusta, hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholat subuh dan asar, dan ulama juga mengatakan ada yang sholat asar doang, ada juga yang mengatakan sholat subuh dan asar. Karena memang dua-duanya ini berat dikerjakan sama orang-orang atau sama umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di akhir zaman ini. Kapan waktunya? Yadkhulu idza shara dhillu kulli syai'in misla. Jadi ketika ada suatu benda kemudian sama dia punya bayangannya mengarah ke barat, maka itu sudah masuk waktu asar. Wazada qalilan, dan ketambahan sedikit. Jadi bayangannya lebih panjang daripada bendanya. Wa yakhruju bi ghurubi qorsy syamsi, dan kapan waktu asar selesai? Ketika waktu maghrib masuk. Kapan waktu maghrib? Ketika terbenamnya matahari. Sama juga Pak, asar itu memiliki 6 juga waktu. Ada fadilah, ada ikhtiar, ada jawaz, ada uzur, ada hurma, ada darurah. Kemudian sholat maghrib, pengertian sholat maghrib al-ghurub, artinya tenggelam atau waya aksor sholati waktan. Dan ini adalah sholat paling pendek waktunya itu di maghrib. Kapan waktunya? Bi ghurubi qorsi syams. Ketika matahari terbenam, maka sudah masuk waktu, atau masih ada mega-meganya itu Pak. Mega merah, nanti ada mega kuning, ada mega putih. Apabila sudah masuk itu, ada mega sudah masuk, mega merahnya ada muncul, itu sudah masuk apa? Waktu maghrib. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar. Kapan waktu maghrib ini habis? Apabila mega merahnya itu sudah hilang Pak. Wal humratu fil uquq. Jadi ada tuh kan di posisinya di ujung itu kayak cahaya-cahaya merah. Ketika itu udah hilang Pak, maka habis juga waktu maghrib. Kenapa? Karena setelah itu sudah gelap. Sehingga apa? Ulama membagi sholat waktu pada sholat maghrib ini menjadi 7 Pak. Yang sebelum-sebelumnya 6, ini ada 7. Seperti waktul fadilah, waktul ikhtiar, waktul jawaz, ini tiga-tiganya ini Pak sama-sama. Keluarnya sama, masuknya sama, keluarnya juga sama. Waktul jawaz bil karahiyah. Kemudian menambah ada waktu boleh dikerjakan tetapi dapat karaha. Dosa karaha, maksudnya ada bersamaan dengan makruh untuk melaksanakannya. Seperti apa? Manintaha waktul fadilah ila an yabqa minal waqti qadra ma yasa'u minas shalah. Seperti apa? Ketika waktunya mau habis, sisanya itu cuma bisa dilaksanakan 3 rakaat. Nah, itu ketika kita sholat di posisi tersebut, hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan apa? Hukum karaha. Ya, kalau karaha kan dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan. Kalau bisa kita usahakan kita tidak mendapatkan karaha agar kita mendapatkan pahala. Waktul uzri, waktul isya. Waktu uzurnya kapan? Ketika kita sholat maghribnya di waktu isya. Karena niat apa? Takhir. Karena ada uzur dan alasan. Kemudian yang terakhir, waktu darurah idza dalal mani wa baqiya minal waqti qadru ma yasa takbiratul ihram. Waktu darurah ketika seorang misalkan seperti wanita haid misalkan tiba-tiba suci, ternyata pas dia suci tersebut waktu tersisa cuma bisa takbiratul ihram. Maka dia ketika dia tersebut masuk dalam keadaan darurat. Kemudian sholat rabi'ah al-isya, sholat isya. Wahya lugatan ismun li awalid dhulam. Jadi isya ini hadirin rahimakumullah secara bahasa adalah nama awal permulaan kegelapan. Maksudnya gelap gitu. Jadi gelap, awal mula gelap namanya isya. Wahya atwalus salawati waqtan, dan ini sholat paling panjang waktunya Pak. Paling panjang. Walaupun panjang masih banyak juga orang gak sholat. Kadang lupa tiba-tiba tidur, teringat gak sholat isya. Bahaya ini. Padahal sudah dikasih, karena memang walaupun pas kata ulama, karena sembahyang ini hal ringan tapi terasa berat. Ringan padahal tapi terasa berat untuk dikerjakan bagi orang-orang yang lemah imamnya. Wa waqtuha yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Ketika mega merah di waktu maghrib sudah hilang, maka waktu isya sudah masuk. Wa yakhruju bitulu'il fajri shadiq, dan habisnya waktu isya itu ketika muncul namanya fajar shadiq. Jadi ada cahaya fajar itu
Ada kan ada kadzib, ada sodik. Kalau sodik ini dia yang betulan fajarnya Pak, timbul kayak ada warna-warna, kayak timbul, kalau kesini susah ngelihatnya karena memang gelap gitu. Tapi alhamdulillah ada waktu beritahukan kita ini sudah seperti waktu-waktu imsak seperti itu sudah masuk. Karena yang lebih dulu itu adalah fajar kadzib dulu yang lurusnya ke atas, cahayanya lurus ke atas, kemudian fajar sodik, fajar yang beneran, yang merata, horizontal cahayanya itu, bukan cahaya mata ya apa pantulan dari cahaya matahari kalau tidak salah. Kemudian sama sholat isya juga memiliki waktu fadilah, waktu awal waktunya, kemudian waktu jawas, kemudian waktu uzri, waktu hurma dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sholatul subhi, sholat subuh. Wahia ismun li awalin nahar. Kalau isya tadi nama daripada awal kegelapan, sedangkan subuh adalah awal dari pagi hari. Waktu sama sholat al-fajri, dan dinamakan juga Pak sholat fajar ya. Waktu tabaru jama'atuha afdal jamaat, dan berjamaah di waktu subuh ini adalah paling afdolnya berjamaah Pak. Wa waktuha yadkhul bitulu'i fajri shadiq, dan waktunya kapan? Ketika ada sudah muncul fajar shadiqnya, maka sudah masuk awal waktu subuh. Wa yakhruju bitulu'i juz'in min qarsi syamsi, dan kapan habisnya waktu subuh ini Pak? Ketika sudah timbul cahaya matahari, timbul sedikit cahayanya, juz'un, sedikit dari cahayanya sudah agak terang, sudah mulai kelihatan, itu sudah apa? Sudah habis waktu subuhnya. Adapun awqatu salatu subuh sitatun, sama juga Pak. Min awal waktin bikadishtigal biasbabis sholat. Awal waktu sudah menjawab azan, sudah pakai pakaian, sudah berwudu, sudah mendengarkan azan sambil menunggu waktu sholat, kemudian berdiri berjamaah, maka dia mendapatkan fadilah pahala orang yang mendirikan sholat di awal waktu. Kemudian waktul ikhtiar juga. Kemudian ada namanya waktul jawas. Kemudian ada waktul hurma wa waktul darurah. Kemudian masailul fi awqatis shalah. Ada masail, permasalahan-permasalahan di dalam sholat ini. Seperti ini hadirin rahimakumullah, adalah hukmun man madda shalah hatta waqa juz'un min kharijil waqt. Ketika seorang yang merasakan ketika sholat itu Pak, kemudian dia ternyata sholat ini kalau dia memanjangkan, memperlama sholatnya, dia akan sisa sholatnya itu berada di luar waktu. Bagaimana hukumnya ini? Fi tafsil hadirin rahimakumullah. Taratan ya buka minal waqt qadra ma yasa'u shalah bisunati. Kadang sisa waktu itu Pak, kadang kita laksanakan sholat, ada waktu yang tersisa bisa kita kerjakan sunnahnya, bisa juga ikutkan farad-faradnya, fardu-fardunya. Nah, famaddu khilaful ula, maka boleh kita di sini apa memperpanjang waktu sholat kita. Maksudnya apa? Panjang gitu, lama sedikit kita waktu sholatnya. Taratan ya buka minal waqti qadra ma yasa'u furudus shalah. Terkadang juga tersisa waktu kita tidak bisa hadirkan sunnah-sunnahnya, cuma bisa wajib-wajibnya aja. Maka apa? Famaddu mandu, kita manjangkan di sini, kita disunahkan saja. Boleh kita tinggalkan, boleh kita tidak kerjakan. Ataratan ya buka minal waqt qadra ma la yasa'ul furuduha. Kadang tersiksa waktu, tetapi ini terkadang tidak cukup buat mengerjakan yang wajib. Yang wajib-wajibnya, maka ketika memanjangkan di sini, memperlama di sini, maka hukumnya haram. Maka harus ditinggalkan. Kemudian afdalul a'mal, seperti kita ketahui hadirin rahimakumullah, sebaik-baiknya amal soleh, amal perbuatan as-sholatu fi awali waktiha, adalah sholat di awal waktu. Walaupun bukan berarti setelah azan langsung sholat, bukan seperti itu Pak. Terkadang ada kita disunahkan itu apa? Mengakhirkan kita punya waktu sholat. Tidak harus ditepak waktu, karena sebab apa? Menunggu jamaah misalkan. Oh ini belum lagi, oh bapak ini belum datang, kita tunggulah sebentar. Dan itu juga termasuk mendapatkan pahala apa? Sudah berjamaah dan pahala waktu sholat, apa awal waktu sholat. Karena di sini dijelaskan nanti ada apa? Ada 27 tempat kita dianjurkan untuk mengakhirkan sholat gitu Pak. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya,
an ahabbil a'mal ilallahi ta'ala faqala as-salatu fi awali waqtiha wa qala warada awwalul waqtin ridwanullah wa wasatuhu rahma wa akhirahu afu minallah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya di awal waktu itu ada ridwan, kemudian di tengah-tengahnya ada rahmat, kemudian di akhir-akhir solat tersebut ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadlul awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya. Maka fadilah orang yang mengerjakan di awal waktu itu bagaikan apa? Akhirat dan dunia. Perbedaannya jauh sekali. Wa yundabu ta'khirus salat an awali waqti fi sab'i wa ishrin. Jadi boleh kita mengakhirkan salat itu Pak di 27 tempat. Di antaranya itu seperti apa? Seperti orang ketiduran. Misalkan, tidak apa-apa dia misalkan ketiduran kan Pak, karena memang uzur sholat itu kan ada dua, nanti kita pelajari. Uzur sholat itu ada dua, karena sebab tidur dan lupa. Ketika galabatun nom ma'asa'atul waqt, kemudian galabatun nom ada tersisa waktu yang luas. Nah, ketika itu kita tidak diharuskan untuk tiba-tiba bangun langsung wudu, langsung apa? Langsung anu Pak, langsung sholat gitu. Karena apa? Ya bagus-bagus dulu, kembalikan nyawa, kasih segar dulu mukanya, kemudian ambil wudu, kemudian baru laksanakan sholat. Kemudian momen tayakkanal jamaah, orang yakinan ada jamaah gitu. Misalnya kalau bapak misalnya awal ke masjid, aduh tiba-tiba di masjid tidak ada orang misalkan, mana jamaahnya? Oh coba tunggu dulu 10 menit. Nah boleh kita mengakhirkan sholat 10 menit. Belum juga datang, tunggu lagi 20 menit, boleh kita akhiri. Sekali 20 menit juga tidak datang, tunggu lagi 20 menit. Nah, kok tidak datang-datang akhirnya. Tapi di sini disarankan tayakan, yakin kalau nanti ada jamaah datang, maka boleh kita mengakhirkan sholat. Kemudian waliman indahu def hatta yut'imuhu wa yu'awihi. Begitu juga Pak, kalau ada tamu di rumah kita misalkan, boleh kita mengakhirkan sholat misalkan. Untuk apa? Untuk kasih makan dulu dia, kasih minum dia, boleh. Kita apa? Atau enggak kita boleh tanya mau berjamaah enggak? Kita ajak dulu berjamaah. Kalau memang dia ternyata non muslim misalkan enggak berjamaah, ya sudah kita layani dulu sebentar, ataupun non muslim ataupun orang Islam misalkan. Boleh. Kasih makan dulu. Atau kita lagi ada makanan nih Pak, ada waktu isya masuk, boleh kita takhirkan. Apalagi dalam perut kosong itu bahaya sholat Pak. La sholat li hadrati ta'am. Kenapa? Tidak boleh kita sholat itu ketika makanan sudah jadi. Kenapa? Nanti ngayal gitu sholatnya, la khusyuk. Jadi diharuskan itu makan dulu, ya baru sholat. Kemudian wa indal godok, begitu juga ketika marah Pak. Ketika lagi marah-marah misalkan ada masalah misalkan, tiba-tiba azan, ya boleh kita undur sholat kewajiban kita undur dulu biar tenang dulu hati. Kenapa Pak? Kasihan nanti ketika sholat kepikiran masalahnya, kepikiran dia punya marahnya dalam sholat. Jadi dianjurkan kita untuk apa? Mengakhirkan sholatnya di awal waktunya, diakhir-akhirkan dulu. Tapi jangan ditunda. Misalkan waktu duhur, ya udah nanti dekat-dekat jam 2 lah saya sholat. Misalnya marahnya jam 1 misalkan, atau pas azan duhur, ya udah tunda dulu, selesaikan masalah, tenang. Nanti apa? Kepikiran ketika dia sholat. Memang sih ada sebagian orang dapat petunjuk ketika sholat, lagi marah, lagi apa, siapa tahu kan ada masalah, dapat pertolongan ketika sholat. Ya memang ada sebagian, tapi tidak semua. Tidak semua orang yang kuat imannya seperti itu. Dan bahkan apa? Ketika sholat tambah jadi masalah. Kepikiran dia sholatnya tuh. Makanya ketika kita tidak sholat, kita harus apa? Buang tuh urusan dunia, buang. Ketika takbiratul ihram itu tunjuknya apa? Kita buang semua masalah yang ada di dunia ini. Buang masalah, fokuskan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bid'au itmanuha wa qatnahiya. Begitu juga Pak, wali syiddatil har, ketika khususnya di sholat duhur misalkan. Ketika panas betul cuaca, boleh kita mengakhirkannya itu dekat-dekat asar. Ketika matahari tidak terlampau panas, tapi kalau di sini tidak terlampau panas, ini
kayak Sudan yang panas-panas 45 derajat, yang bahkan lebih dari 45 derajat, itu baru dianjurkan. Seperti itu Pak ya. Apa? Wa huwa ta'khirus sholatu zuhri an awali waqtiha liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shaddal huru fabridu bidzuhri fa idza shiddatul har min fahil jahannam. Jadi dianjurkan jangan sholat tanpa panas ketika di cuaca ini Pak. Kenapa? Karena panas itu daripada salah satu ciri khasnya jahanam. Jadi kita dianjurkan untuk menghindari panas. Jadi dianjurkan kita mengakhirkan di waktu-waktu yang dingin. Seperti dekat-dekat ya, walaupun masih panas juga terasa. Tapi dekat-dekat asar lebih ringan ketika di waktu duhur. Karena duhur kan pas posisi matahari itu tergeser sedikit di tengah-tengah. Kemudian hadirin rahimakumullah, a'dzarus shalah, uzur-uzur sholat. Jadi uzur-uzur ini adalah boleh kita meninggalkan sholat, atau uzur sebab kita tidak sholat gitu masih diampuni oleh syariat. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yang pertama adalah an-naum, tidur. Maksudnya nom di sini adalah ketiduran maksudnya Pak. Bukan dengar azan tidur. Kemudian yang kedua nisyan, lupa gitu. Karena ada kan sebagian juga ada yang lupa kayak gitu. Oh, astagfirullahaladzim, kaget pas bangun tengah malam, oh ternyata saya belum isya. Karena sibuk misalkan kan habis maghrib tiba-tiba ada acara pertemuan dan lain sebagainya, tidak sempat waktu, akhirnya apa? Pulang ketiduran lupa sholat isya. Nah itu masih dimaafkan. Kemudian wal ikra, ada tambahan juga ikra, paksaan Pak. Yang pertama yang kita masuk an-nom. Yakunu udhron, kapan tidur ini menjadi uzur kita sholat, dimaafkan oleh syariat. Izana ma qabla dukhulil waqt. Dengan syarat Pak, tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Wa amma izana ma ba'da dukhulil waqti fala yu'tabara uzran. Jadi ketika azan, misalnya duhur nih Pak, kita belum sholat duhur, tetapi kita tidur setelah sholat duhur, setelah orang-orang sholat masjid itu duhur, maka duhur tersebut tidak menjadi uzur kita meninggalkan karena kita sebab tidur. Kenapa? Karena kita sengaja sudah dengar azan kita tidur, maka tidak menjadi uzur. Begitu juga ketika kita tidur siang misalkan Pak. Misalkan, ini dengan syarat ya, tidurnya ini bukan, maksudnya dia senantiasa sholat tepat waktu, tetapi ketika dia tidur mungkin lagi capek-capeknya, kemudian dia terbangun, ketinggalan waktu sholat, dan bahkan keluar dari waktu sholat, dia sadar, terbangun, oh waktu sholat sudah lewat, nah ini yang dimaafkan. Dan juga syaratnya ini yang paling penting adalah kita tidurnya sebelum waktu sholat. Illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti aw asasikatan yunqidhu qabla khurujil waqti. Yu'tabar uzran, kecuali misalkan bapak nih, misalkan kan waktu ya sudah, cobalah dekat-dekat waktu asar sudah nih, ya udah saya mau tidur sedikit, dengan alasan, dengan syarat Pak, alarm dinyalain dengan syarat. Kemudian yang kedua, minta bangun sama istri dan anak, ingatkan bapak belum sholat asar, nanti ingatkan jam 4 misalkan. Misalkan kalau lagi capek-capeknya, kemudian lagi memang mau butuh istirahat, karena kalau dia sholat misalkan dia akan tidak bisa beraktivitas, misalkan tidak bisa tidur lagi, tidur siangnya, maka boleh dengan syarat itu tadi Pak. Al-qiyam minan naum qabla khurujil waqti. Dia ada keyakinan, kepercayaan bahwa dia akan bangun sebelum waktunya habis. Seperti itu. Au asasikatan yunqidhu qabla khurujil, atau dikasih bangun sama orang yang dia percaya ya, istri, anak dan lain sebagainya, atau enggak yang enggak punya istri anak, alarm misalkan. Wa yusannu inqazu man nama qabla dukhulil waqti wa yajibu inqazu man nama ba'da dukhulil waqti. Jadi yusannu inqaz man nama qabla dukhul. Jadi disunahkan bangun bagi orang yang tidur sebelum waktu sholat. Jadi atau adapun yang tidur setelah waktu sholat masuk, maka dia diwajibkan untuk bangun. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, an-nisyan, lupa. Jadi uzur sholat adalah yang kedua adalah nisyan, lupa. Kapan nisyan ini menjadi sebab sebagai uzur kita sholat? Yakunu uzran iza kana sababu amron mubahan. Apabila disebabkan karena perkara yang mubah. Apa itu perkara yang mubah? Perkara yang dibolehkan Pak. Amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar.
Adapun karena sebab lupanya misalkan Pak kegiatan-kegiatan yang positif misalkan, atau lupa dengan kegiatan-kegiatan yang diharamkan misalnya, atau karena saking keasikan main suatu hal yang diharamkan, nah itu tidak menjadi nisyannya, itu lupanya itu tidak menjadi uzur Pak, kecuali kegiatan-kegiatan yang mubah, yang dibolehkan. Mubah itu boleh maksudnya, bukan dibolehkan saja tapi boleh gitu, tidak ada apa, tidak ada pandangan dilarang. Adapun pandangan yang dimakruhkan dan diharamkan, itu kita apa, masih bisa menjadi nisyan ini, menjadi apa, menjadi uzur kita ketika kita tidak sholat. Begitu juga meninggalkan apa, uzur sholat itu jama, ketika apa, menjamakkan baina sholatain. Jadi kita tidak sholat duhur nih Pak, tidak apa-apa, karena kita niatnya apa, takhir, jamak takhir, duhurnya nanti kita asarkan, maka boleh kita meninggalkan sholat di situ, karena memang kita sholatnya di waktu asar. Karena sebab safar atau marot atau motor. Jadi safar sebab jamak ini hadirin rahimakumullah itu tidak semuanya karena safar, karena berpergian. Jadi boleh juga karena sebab sakit. Dan juga boleh juga nanti di belakang ada dijelaskan detail tentang jamak ini. Ada juga karena sebab hujan lebat gitu, tidak berhenti-berhenti hujannya. Kita tidak anukan, misalnya harus berjamaah misalkan, tiba-tiba hujan deras gitu, karena tidak bisa kita keluar, dapat membahayakan dan lain sebagainya. Jadi boleh kita menjamak atau mentakhirkan sholat tersebut antara duhur dan asar, maupun asar ke duhur, maupun maghrib dan isya. Ikra, terpaksa. Jadi boleh juga menjadi uzur karena terpaksa Pak. Apa ikra? Bi an yukraha ala ikhrajis shalah an waqtiha, ketika dia dipaksa, dilarang untuk keluar sholat pada waktunya gitu. Wa yu'zar fi zalika idza tawaffarat syurut ikra. Tapi ini ada syarat-syaratnya Pak. Syarat-syaratnya itu apa? Al-qudratul mukri ala tahqiq ma hadada bi wilayati au tagallub. Ajzul mukri an dafi ma ukrit bil hurufil istigha. Zannal mukri annahu idzam tana fa'alal mukri ma khawafu. Seperti kalau dia kerjakan di awal waktu Pak, jadi bosnya nih, bisa membahayakan dia ini misalkan. Ini tidak terjadi, kan ini kan harus ditinggalkan, memang keadaan terpaksa kayak gitu. Jadi tidak bisa sholat di tempat waktunya, akhirnya nanti dia pulang baru dia kodok. Misal kondisi betul-betul terpaksa di sini seperti tidak bisa lagi ditinggalkan gitu, membahayakan dirinya misalkan. Misal di kawasan di mana gitu, dapat membahayakan dirinya. Akan tetapi kalau tidak dapat membahayakan dirinya, maka dia boleh untuk apa? Tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut atau berhijrah atau pindah tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang aman untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah, auqat allati tahrumu fiha sholat. Ada waktu-waktu yang dimana kita diharamkan sholat. Jadi waktu-waktu yang diharamkan sholat adalah ada 5 waktu hadirin. Yang pertama adalah salah satu muta'alliqul bizaman. 3 waktu itu berhubungan dengan waktu. Seperti apa? Yang pertama, min tulu isyamsi hatta tartafiya qadr rumhi fi ra'il ainul mujarrada aw yusawwi 16 dakika. Jadi ketika terbitnya matahari itu hadirin rahimakumullah, cahayanya itu sudah setinggi qadr rumhin, tombak gitu. Cahaya mataharinya sudah setinggi tombak, bayangannya gitu. Setinggi tombak. Nah, ketika cahaya sepertinya atau yusawwi 16 detik setelah timbulnya waktu, habisnya waktu subuh 16 detik, maka kita dilarang untuk sholat di situ Pak. Li'anna rumhi abad derajat wa abadakaik. Kemudian yang kedua, manistawa syamsu hatta tazul. Jadi ketika matahari pas di posisi tengah, itu kita dilarang sholat Pak. Posisi tengah kita dilarang sholat sampai matahari itu nyengok sedikit sampai masuk waktu duhur. Nah, posisi ini kita dilarang sholat kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat boleh kita sholat. Pas ketika apa? Wa muddatu qasirun jiddan, dan posisi ini sedikit. Tapi makanya kalau lihat ilmu sholat itu lihat Pak, matahari pas nggak di tengah. Caranya gimana? Diamin gitu. Diamin HP, kalau cahayanya pas tengah-tengah, maka itu apa? Dilarang waktu kita sholat. Wa yahrumu iko sholati fiha. Jadi haram kita untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Minal ispirar hatta taghrub. Begitu juga Pak, waktu-waktu ada cahaya-cahaya kuning sampai tenggelamnya matahari, itu kita dilarang sholat. Jadi cahaya kuning ini sebelum mega merah kalau tidak salah.
Jadi waktu-waktu sebelum masuk maghrib, nah itu kita dilarang sholat Pak, posisi tersebut. Wa waqtan akhiran muta'alliqan bi fi'li. Dan yang kedua, waktu yang kedua adalah berhubungan dengan waktu Pak. Ba'da fi'li sholati subuh. Ketika Bapak selesai sholat subuh, maka tidak boleh lagi sholat Pak. Mau sholat apakah dia, tidak boleh lagi sholat. Kecuali nanti, misalnya Bapak pindah masjid, misalkan ada sebabnya. Misalnya, tiba-tiba ada pengajian di sebelah, misalkan habis sholat subuh mubasyaratan, atau langsung ke sana masjid, ternyata pengen sholat tahiyatul masjid, maka boleh. Ba'da fi'li sholatil asri hatta tagrub. Begitu juga ketika Bapak sudah sholat asar, maka selesai sholat asar salam dan akhirnya tidak boleh lagi sholat Pak. Kenapa? Di waktu itu Bapak diharamkan untuk sholat. Nah, apa hikmah dari diharamkannya waktu sholat ini hadirin rahimakumullah? Karena ketika waktu pagi kita dilarang waktu sholat itu yang qadar rumhin 16 menit setelah sholat subuh, itu ada namanya sekelompok dulu Pak, ada namanya majusi itu ya penyembah api, penyembah matahari. Jadi ketika matahari terbit itu mereka sembah Pak. Ketika kita sholat di posisi tersebut kita takut tasyabuh, mengikuti mereka. Kemudian begitu juga di dekat maghrib. Kenapa? Mereka sembah lagi matahari tersebut ketika tenggelam. Nah, kita takut juga posisi kita menyerupai mereka dalam keadaan beribadah. Maka dianjurkan kita untuk meninggalkan sholat apapun di waktu-waktu tersebut. Kecuali orang yang belum sholat subuh, kecuali orang yang belum sholat asar. Maka dianjurkan langsung sholat. Walaupun dia waktu yang diharamkan, maka harus sholat. Kenapa? Tidak ada sebabnya gitu. Kecuali dia ada sebabnya, tidak apa-apa. Ketika tidak ada sebabnya, maka haram untuk melaksanakan sembahyang. As-sholat allati tahrumu fi hadzal awqat khamsatun. Jadi sholat yang diharamkan itu ada jenisnya Pak. Yang pertama Pak, nau'an an-nafilah zatus sabab mutaakhir. As-sholat allati tahrumu fi hadzal awqat. Jadi an-nafilah zatus sabab. Jadi ada nafilah yang sebabnya itu karena di belakang Pak. Nah, yang di belakang itu seperti apa? Seperti sholat istikharah. Jadi ketika sholat istikharah, sholat allati tahrumu fi hadzal awqat khamsah. Jadi sholat istikharah ini kan sebabnya terakhir Pak, kita sholat dulu baru dapat petunjuk gitu. Nah, atau sholat sunatul ihram, kita sholat dulu baru berihram di sunatul ihram. Sholat dulu ke berihram kalau tidak salah ya. Kalau tidak lagi pasang ihram, lupa saya ini Ustaz, sebentar lah. Sunatul khurujul manzil, yang di depannya ini Pak, keliru saya. Kemudian nafilatul mutlak. Kemudian yang dilarang kita untuk sholat itu adalah nafilatul mutlak. Ketika kita sholat sunnah tidak ada sebab gitu. Beda kayak tahiyatul masjid, ada sebabnya Pak. Atau alatilaha sabat wala wakat, karena tidak ada sebabnya, terus tidak ada muta'alikun dengan wakat juga. Makanan haramul Mekah, ail masjid wa ghair min hududil haram fatajuz sholat fi ayyi wakat. Beda Pak, ketika kita sholat di Mekah, ini beda lagi Pak. Ketika dia sholat di Mekah, itu apa? Kita tidak diharamkan untuk sembahyang di mana saja, boleh kita laksanakan. Ketika di waktu-waktu, karena dia apa? Dianjurkan kita sembahyang di sana. Otomatis apa? Tidak berbeda kita di luar haramil Mekah, di kota Mekah, di luar ada haramil Mekah tuh hudud Mekah. Ketika kita berada di luarnya, maka kita diharamkan untuk apa? Sholat-sholat yang di 5 waktu tersebut. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah, 1 menit ini, ya la yahrumul qada'u sholat fi ajal. 5 waktu yang diharamkan sholat ini Pak, ketika Bapak meninggalkan sholat, tidak apa-apa kerjaan sholat yang qada, tidak apa-apa, tidak dilarang. Kenapa? Karena qada itu sholat yang harus ditunaikan. Begitu juga nafilah, sholat sunnah yang ada sebabnya Pak. Seperti apa? Wudu, tahiyatul masjid, tidak apa-apa sholat di 5 waktu tersebut. Au muqarranin, atau sebabnya karena apa? Karena ada sebab, misalnya kusufus syams misalnya, atau gerhana burhan, gerhana matahari, tapi tiba-tiba di waktu yang diharamkan untuk sholat, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada sebab mutakaddim dan sebab muktarin, jadi boleh untuk melaksanakan sholat tersebut. Begitu juga Pak, sholat sunnah ketika khutbah itu Pak. Jadi kalau dianjurkan itu boleh-boleh kalau masuk masjid, boleh.
Ketika khutbah itu dilarang kita sholat lagi, Pak. Kecuali sholat tahiyatul masjid boleh, dan itu pun kita ini harus kita ketahui hadirin rahimakumullah, harus dipercepat sholat sunnahnya, Pak. Karena sebagian di orang kita ini banyak tidak kurang paham, Pak. Karena saya pernah khutbah itu, Ustaz, saya setengah khutbah malah dia mengaji. Iya, Pak, saya kaget. Oh, jadi bagaimana ini kurang kan, ketika kan Jumat ini kan diinti daripada Jumat itu mendengarkan khutbah, dan bahkan Nabi katakan ketika kita tidak fokus saja bermain-bermain dengan tikar itu pada Jumat, tidak ada Jumat kita. Makanya harus fokus ketika datang ke masjid, kalau bisa dipercepat sholat ketika imam sudah berdiri, kalau bisa tinggalkan saja, langsung duduk. Kemudian kalau maupun sholat karena sudah keseringan jadi kebiasaan sholat tahiyatul masjid, tidak enak untuk ditinggalkan, tidak apa-apa, tapi sholatnya dipercepat, jangan panjang-panjang sampai khutbahnya selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.